Hujan pertama dan bayangan rumah. Hujan pertama di bulan Oktober selalu turun tiba-tiba di kota Lembasari, kota kecil yang tampak biasa, tapi menyimpan terlalu banyak rahasia di bawah aspalnya yang retak. Detektif Dimas Arga baru saja menyalakan rokok ketika kilat menyambar langit. Air menetes dari atap kantor kecilnya, menetes di samping papan nama kusam bertuliskan, Arga Investigasi, tidak ada kasus yang terlalu aneh. Reno masuk dengan jas basah kuyup. Masih buka di jam segini, Dim? Selama orang masih hilang tanpa jejak, aku nggak bisa tidur. Reno meletakkan map di meja. Foto-foto orang hilang bertebaran, semua hilang saat hujan deras. Dimas menatap lekat. 5 orang dalam 2 tahun terakhir, semua di sekitar jalan yang sama. Pinggiran timur kota. Reno mengangguk pelan. Warga bilang mereka terakhir terlihat di depan rumah tua. Rumah siapa? Itu dia masalahnya. Reno menarik napas berat. Nggak ada catatan rumah di area itu. Tapi saksi bilang mereka lihat, bangunan tua muncul waktu hujan turun. Dimas tertawa kecil. Rumah yang cuma muncul waktu hujan? Kau bercanda? Tanyakan pada jurnalis yang memotret itu. Reno menyodorkan kartu nama bertuliskan, Alira Prameswari Lembah Sari Pos. Malamnya, Dimas menunggu di kafe tepi jalan, tempat Alira biasa nongkrong. Gadis itu datang dengan jaket kulit dan kamera tergantung di leher. Tatapannya tajam, tapi ada kelelahan di baliknya. Jadi kau detektif yang disuruh Reno, katanya tanpa basa-basi. Dan kau jurnalis yang katanya lihat rumah yang gak ada di peta. Alira menatap keluar jendela. Hujan turun lagi. Lihat arah timur, detektif. Di antara kabut dan hujan, kau akan melihatnya. Dimas mengikuti pandangannya. Jauh di ujung jalan, di balik tirai hujan, bayangan sebuah rumah mulai tampak samar. Bentuknya seperti rumah kolonial tua. Jendelanya memantulkan cahaya petir, lalu lenyap lagi. Aku pertama kali lihat rumah itu waktu umur 8 tahun, bisik Alira. Dan setiap kali hujan turun, rumah itu selalu memanggil. Memanggil? Ia menatap Dimas, suaranya bergetar. Seseorang di dalam rumah itu memanggil namaku. Dimas terdiam. Aku nggak percaya hal-hal begitu. Tapi rumah yang muncul hanya saat hujan, itu menarik. Alira mengeluarkan foto dari tasnya. Foto itu buram, tapi jelas terlihat bayangan anak kecil di jendela rumah itu. Lihat ini. Aku ambil 2 minggu lalu, jam 9 malam. 5 menit setelah itu, rumahnya hilang. Air hujan jatuh di tempat yang sama, tapi hanya ada tanah kosong. Dimas menatap foto itu lama. Besok malam, kalau hujan turun lagi, kau mau antar aku ke sana? Alira tersenyum tipis. Kau detektif paling gila yang pernah aku temui. Dan kau jurnalis yang paling berani. Jadi kita cocok. Keesokan malamnya, langit kembali kelabu. Hujan mulai turun rintik-rintik saat mereka berhenti di jalan pinggir kota yang gelap. Lampu jalan padam. Udara beraroma tanah basah. Disinilah tempatnya, kata Alira, menunjuk ke arah semak-semak tinggi. Rumah itu akan muncul di sana. Dimas menyalakan senter. Jadi kita tunggu saja hujan turun lebih deras. Ya. Mereka menunggu di bawah pohon besar. Kilat menyambar lagi. Petir memantulkan cahaya di tanah basah, dan perlahan, siluet rumah tua itu mulai terbentuk. Jendela demi jendela muncul dari balik kabut hujan. Dindingnya lembab, atapnya bocor, tapi rumah itu berdiri nyata. Ya Tuhan, bisik Dimas. Rumah itu benar-benar ada. Lihat ke jendela lantai 2, kata Alira dengan suara serak. Di balik kaca buram itu, tampak seorang anak kecil berdiri, menatap mereka. Anak itu tidak bergerak, hanya memandangi mereka dengan mata kosong. Dan ketika petir menyambar lagi, anak itu mengangkat tangannya, dan menunjuk tepat ke arah Dimas. Dimas mundur 1 langkah. Apa dia baru saja menunjukmu? Potong Alira. Iya, aku juga lihat. Rumah itu bergetar halus,
seperti bernafas. Suara pintu tua berderit dari kejauhan. Lalu, dalam kedipan petir berikutnya, rumah itu lenyap. Hujan masih turun, tapi yang tersisa hanya tanah kosong dan suara air menetes dari ranting. Dimas memegang dadanya. Aku nggak percaya. Alira menatapnya lekat-lekat. Kau percaya sekarang? Dimas menatap ke tanah basah, lalu berkata pelan. Aku nggak tahu apa itu, tapi aku janji satu hal. Aku akan cari tahu siapa anak itu. Jejak basah di jalan sunyi. Pagi itu, langit masih kelabu meski hujan sudah reda sejak dini hari. Kota Lembah Sari tampak seolah belum sepenuhnya bangun. Jalanan sepi, dedaunan masih meneteskan air. Dimas duduk di kursi kayu tua di ruang kerjanya, menatap foto buram yang semalam diberikan Alira, foto anak kecil di jendela rumah hujan itu. Di bawah cahaya lampu meja, wajahnya samar, tapi tatapan matanya seperti mengenali sesuatu. Pintu diketuk pelan. Alira masuk membawa 2 gelas kopi. Kau nggak tidur semalaman, ya? Dimas mengangguk tanpa menatap. Anak itu, matanya. Aku pernah lihat tatapan seperti itu. Di mana? Di foto adikku, Raffi. Hening. Suara hujan tipis kembali terdengar di luar. Alira duduk di seberang. Adikmu yang hilang 10 tahun lalu itu? Iya. Dia menghilang di daerah yang sama. Tepat di sekitar jalan tempat rumah itu muncul. Jadi, kau pikir anak itu? Aku nggak tahu. Tapi aku akan pastikan. Mereka berdua menuju kantor catatan tanah kota. Bangunan tua dengan bau arsip lembab itu dijaga oleh seorang pria parubaya, Pak Joni, yang sudah bekerja di sana sejak 30 tahun lalu. Maaf, kami mencari catatan kepemilikan tanah di sisi timur kota, dekat Sungai Bening, kata Dimas. Pak Joni mengernyit. Tanah itu sudah lama kosong. Pak, tak ada pemilik resmi. Tidak mungkin. Kami lihat bangunan berdiri di sana. Pak Joni tersenyum tipis. Banyak yang bilang begitu waktu hujan. Tapi kalau Bapak mau lihat, saya bisa carikan arsip lamanya. Ia berjalan ke ruang belakang, meninggalkan mereka dengan bau kertas dan debu. Alira berbisik, dia sepertinya tahu sesuatu. Dimas mengangguk. Tunggu saja. Beberapa menit kemudian, Pak Joni kembali membawa map kusam berwarna coklat. Ini satu-satunya catatan tentang tanah itu. Terakhir dimiliki oleh keluarga bernama Santoso. Tapi anehnya. Aneh bagaimana? Tanya Dimas. Catatan berhenti tahun 1985. Setelah itu, nama keluarga itu dihapus dari registrasi, seperti tak pernah ada. Dimas membuka lembar demi lembar dokumen, dan menemukan foto tua, rumah yang sama, berdiri kokoh tanpa lumut, di bawah langit cerah. Di bagian bawah foto, tertulis, keluarga Santoso, 1984, bersama anak mereka, Arya. Alira menatap foto itu, suaranya bergetar. Dimas, anak itu. Wajahnya sama seperti anak di jendela. Mereka terdiam lama. Kalau benar ini rumah yang sama, ujar Dimas, berarti rumah itu bukan hilang, tapi disembunyikan. Disembunyikan oleh siapa? Entah. Tapi kita mulai dari yang masih hidup. Aku ingin bicara dengan warga tua di sekitar sana. Sore menjelang ketika mereka tiba di jalan sunyi tempat rumah itu muncul semalam. Jalan itu masih becek, tapi udara sudah mulai jernih. Di ujung jalan, seorang wanita tua sedang duduk di beranda rumah kecil, menatap mereka dengan tatapan tajam. Nenek Laras? Tanya Alira sopan. Ya, Nak. Kalian yang datang semalam saat hujan itu, ya? Dimas menatap heran. Bagaimana nenek tahu? Perempuan tua itu tersenyum tanpa gigi. Rumah itu selalu tahu siapa yang datang. Dan rumah itu tidak suka dikunjungi. Dimas duduk berjongkok di hadapan Nenek Laras. Kami ingin tahu tentang keluarga Santoso. Ah, desah sang nenek pelan. Keluarga itu dulu tinggal di rumah hujan. Orang baik, tapi malam itu.
Malam apa? Potong Alira. Banjir besar, tahun 85. Rumah mereka terendam. Polisi bilang semua tewas. Tapi orang-orang dengar, suara anak kecil masih menangis dari dalam rumah itu berhari-hari. Anak kecil. Dimas menatap Alira. Namanya Arya, jawab Nenek Laras lirih. Anak itu tak pernah ditemukan jasadnya. Hening. Hanya suara rintik hujan yang kembali turun. Nenek Laras melanjutkan, suaranya gemetar. Setiap kali hujan turun deras, rumah itu muncul. Dan anak itu menunggu seseorang yang berjanji akan datang menjemputnya. Siapa? Tanya Dimas. Entah. Tapi katanya, ia selalu menunjuk orang yang punya hutang janji pada malam banjir itu. Alira menatap Dimas. Dan tadi malam, dia menunjukmu. Dimas menggenggam tangannya erat. Aku tak pernah janji apapun pada anak itu. Tapi kalau dia menunjukku, berarti ada sesuatu yang belum selesai. Mereka berpamitan. Saat berjalan menjauh, Alira menatap langit yang kembali kelabu. Dimas, kau sadar sesuatu? Apa? Nama anak itu, Arya. Nama adikmu Raffi itu mirip, kan? Bisa jadi bukan kebetulan. Dimas berhenti melangkah. Aku juga memikirkannya. Tapi satu hal yang kupastikan, besok malam, kalau hujan turun lagi, aku akan kembali ke sana. Sendiri? Tidak. Kau ikut. Tapi kali ini, kita masuk ke dalam rumah itu. Malam mulai turun. Petir menyambar di kejauhan. Alira menatap ke arah timur, dan di balik kabut tipis hujan yang baru turun, bayangan rumah itu mulai tampak lagi. Lebih jelas, lebih gelap, dan seolah sedang menunggu. Suara dari dalam dinding. Langit malam itu seperti lembar kain kelabu yang ditusuk petir. Hujan turun deras, tanpa jeda, seolah seluruh kota Lembahsari ditelan air. Dimas menyalakan senter di tangannya, sedangkan Alira menyiapkan kamera dan perekam suara kecil di saku jaketnya. Masih yakin mau masuk? Tanya Alira, suaranya bergetar tertelan angin. Kau sendiri yang bilang, kebenaran harus dicari sampai tuntas, jawab Dimas datar. Ya, tapi bukan kalau kebenarannya menunggu di rumah yang cuma muncul waktu hujan, Dimas. Dimas tersenyum miring. Kalau begitu, semoga malam ini rumahnya muncul. Mereka berhenti di jalan berlumpur yang sama seperti malam pertama. Dan seperti dipanggil oleh kata-kata Dimas, bayangan rumah itu mulai muncul perlahan di balik derasnya air hujan. Atapnya, jendelanya, dindingnya, semuanya muncul satu persatu, disertai suara retakan kayu tua. Ya Tuhan, bisik Alira, rumah itu hidup. Dimas melangkah maju, menembus tirai hujan. Setiap langkahnya menciptakan cipratan air di tanah yang dingin. Alira menyusul, berpegangan pada lengan Dimas. Kalau kita mati di sini, artikelku pasti viral. Gumamnya mencoba bercanda. Pastikan kau hidup dulu untuk menulisnya. Mereka menaiki teras kayu yang lapuk. Dimas mendorong pintu perlahan, dan suara engsel berderit panjang, seolah rumah itu menghela napas pertama setelah tidur puluhan tahun. Bau lembab dan tanah basah langsung menyeruak. Lantai dipenuhi lumpur tipis. Di dinding, foto-foto tua masih tergantung. Sebagian besar sudah berjamur. Senter Dimas menyorot ke satu foto besar di ruang tamu. Sepasang suami istri dan seorang anak kecil. Lihat, itu keluarga Santoso, kata Alira pelan. Dan anak itu, Arya, sambung Dimas. Anak di jendela. Tiba-tiba, dari arah dapur terdengar bunyi tik, 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 seperti tetesan air. Tapi saat Dimas mendekat, ternyata itu bukan air, suara sesuatu dari balik dinding. Dengar itu? Bisik Alira. Ya. Suara ini ritmis, seperti orang mengetuk dari dalam. Dimas menempelkan telinganya ke dinding. Di sela suara tetesan hujan di luar, ia mendengar suara samar, lirih, seperti suara anak kecil. Tolong. Dimas mundur cepat, wajahnya menegang. Alira, rekam suara itu. Alira menyalakan perekam kecilnya, tapi sesaat setelah itu, suara berhenti.
hanya hening dan bunyi hujan yang menampar atap. Kau dengarkan? Tanya Dimas. Alira mengangguk pelan. Iya. Dan suaranya seperti berasal dari dalam dinding. Mereka melangkah ke ruang tamu lagi. Di sudut ruangan, di atas meja tua, tergeletak radio rusak dan kaset rekaman lama berdebu. Labelnya nyaris pudar, tapi masih terbaca, untuk Alira. Alira membeku. Itu, namaku? Dimas menatapnya heran. Apa maksudnya? Siapa yang bisa meninggalkan ini untukmu? Aku nggak tahu, tapi aku harus dengar. Dimas membuka tutup kaset player, membersihkan sedikit karat di gigi pita, dan menekan tombol play. Suara gemerisik muncul lebih dulu, disusul bisikan pelan dari suara laki-laki dewasa, parau dan lemah. Alira, kalau kau dengar ini, berarti hujan sudah menjemput lagi. Jangan datang ke rumah ini. Tolong, jangan biarkan dia tahu kau masih hidup. Alira menatap Dimas, wajahnya pucat. Siapa itu? Aku tidak tahu, jawab Dimas, menatap ke perekam. Tapi suara ini, seperti dari seseorang yang mengenalmu. Kaset terus berputar. Kali ini suara lain terdengar, suara anak kecil, lembut namun datar. Kau kembali, Alira? Kau berjanji akan main saat hujan turun. Tapi kau pergi. Alira memegangi kepala. Tidak mungkin. Aku bahkan tidak kenal anak itu. Dimas menahan bahunya. Tenang. Ini mungkin trik seseorang. Mungkin bagian dari kasus lama. Tapi sebelum ia selesai bicara, radio yang rusak itu menyala sendiri. Suara putih memenuhi ruangan. Lalu dari balik statis terdengar lagi suara anak itu. Lebih jelas, lebih dekat. Dimas. Kembalikan janjimu. Senter Dimas bergetar di tangannya. Dia menyebut namaku. Alira mundur beberapa langkah. Dimas, kita keluar dari sini sekarang. Tiba-tiba, semua pintu menutup keras bersamaan. Bam! 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 Cahaya senter Dimas bergetar, memantul ke dinding, memperlihatkan bekas tangan kecil berlumur lumpur yang kini muncul di wallpaper usang. Tanda tangan itu merayap perlahan, seolah baru saja dicetak dari dalam. Dimas menatapnya kaku. Ini bukan ilusi. Dari balik dinding, lagi-lagi terdengar suara ketukan. Tuk, 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 3 kali, lalu senyap. Alira menatap jam tangannya. Jarum detik berputar cepat tanpa arah. Dimas, waktunya kacau. Jamku bergerak sendiri. Dimas menyalakan pemantik api, menatap api kecilnya. Berarti kita masih hidup. Selama api ini menyala, kita di dunia nyata. Alira menatap sekeliling, napasnya tersengal. Lalu kalau apinya padam? Dimas menjawab lirih, berarti rumah ini sudah menelan kita. Mereka berlari ke arah pintu depan. Tapi saat dibuka, yang tampak bukan jalan atau hujan, melainkan koridor panjang dengan dinding penuh cermin berembun. Di salah satu cermin, Dimas melihat sosok anak kecil berdiri di belakang mereka. Anak itu tersenyum. Lalu suaranya menggema di seluruh rumah. Hujan belum berhenti. Kalian juga belum boleh pergi. Lampu senter padam. Gelap. Dan satu-satunya suara yang terdengar hanyalah kaset tua yang terus berputar, mengulang kalimat pertama. Untuk Alira, rahasia Nenek Laras. Hujan baru saja berhenti, tapi langit masih muram seperti menyimpan sesuatu. Jalanan basah berkilau oleh sisa cahaya lampu kota. Dimas menginjak gas dengan tangan gemetar. Di kursi samping, Alira terdiam memandangi kaset yang mereka bawa dari rumah itu. Kaset bertuliskan, untuk Alira. Mobil berhenti di depan rumah kayu tua di ujung gang. Rumah Nenek Laras. Asap tipis keluar dari cerobong dapur, dan aroma daun teh kering tercium samar. Yakin dia akan bicara malam ini? Tanya Alira pelan. Dia harus bicara. Kaset ini bukan kebetulan, jawab Dimas sambil mengetuk pintu. Pintu terbuka perlahan, menimbulkan suara derit panjang. Nenek Laras muncul dengan kain selendang abu-abu, wajahnya tampak lebih pucat dari terakhir mereka temui.
Sudah kuduga kalian akan datang lagi, katanya datar. Masuklah. Hujan belum selesai, hanya sedang diam. Di dalam, tungku menyala kecil. Dimas menaruh kaset di meja. Kami menemukannya di rumah itu. Ada pesan, dan suara anak kecil yang memanggil nama kami. Nenek Laras menatap benda itu tanpa menyentuhnya. Jadi rumah itu memanggil kalian juga. Juga? Potong Alira. Berarti bukan cuma kami yang pernah mendengarnya. Wanita tua itu menarik napas berat. Kau pikir hanya kalian yang dikejar masa lalu? Nak, rumah itu menyimpan janji yang dilanggar. Dimas maju satu langkah. Nenek, kami butuh tahu. Siapa anak itu? Siapa Arya? Tatapan Nenek Laras goyah. Tangan tuanya menggenggam ujung selendang erat. Dulu, Arya anak satu-satunya keluarga Santoso. Malam itu, tahun 85, hujan turun seperti sekarang. Ayahnya, Pak Santoso, bekerja di proyek bendungan. Istrinya sedang sakit, dan anak itu sendirian di rumah. Ia berhenti sejenak, suaranya menurun. Seorang anak perempuan sering datang bermain ke rumah Arya. Mereka bersahabat, tapi malam banjir, anak itu tak datang seperti janji mereka. Rumah itu roboh, air menelan semuanya. Sejak itu, setiap hujan, Arya muncul, menunggu temannya menepati janji. Alira menggigit bibirnya. Anak perempuan itu, siapa? Nenek Laras menatapnya lama. Kau, Alira. Alira tersentak. Aku? Itu tidak mungkin. Aku baru 4 tahun waktu itu, dan keluargaku tinggal di pusat kota. Tapi keluargamu dulu pernah pindah ke timur selama beberapa bulan, jawab Nenek Laras tenang. Ibuku yang bantu orang tuamu waktu banjir pertama. Kau sering main ke rumah Arya. Kau berjanji akan datang lagi saat hujan berikutnya. Tapi kau pindah, dan rumah itu tenggelam sebelum hujan berhenti. Wajah Alira memucat. Aku tidak ingat. Dimas menatapnya iba. Bisa jadi itu kenapa rumah itu memanggilmu. Kau bagian dari masa lalu yang belum selesai. Dan kenapa anak itu menunjukku? Tanya Dimas cepat. Nenek Laras menatapnya tajam. Karena adikmu Raffi hilang di tempat yang sama. Kau tak sadar. Tapi sejak kecil kau dan adikmu sering bermain di jalan timur itu, bukan? Dimas terdiam. Ya, tapi waktu itu cuma tanah kosong. Tidak, Dimas. Rumah itu sudah ada. Hanya tidak semua orang bisa melihatnya. Anak-anak bisa. Hening panjang memenuhi ruangan. Hanya suara hujan yang mulai turun lagi di luar. Dimas menatap kaset di meja. Kalau begitu, suara laki-laki di kaset ini siapa? Dia bilang, jangan biarkan dia tahu kau masih hidup. Maksudnya siapa? Nenek Laras menutup matanya. Itu suara ayahmu. Dimas terbelalak. Apa? Dia terlibat dalam proyek bendungan yang menyebabkan banjir besar tahun itu. Ia tahu rumah Santoso akan terendam, tapi proyek tetap dijalankan. Setelah tragedi itu, ayahmu menyesal. Dan setiap hujan turun, dia mendengar suara anak memanggil dari jendela. Sampai akhirnya dia menghilang. Alira menatap Dimas dengan ngeri. Berarti keluarga kalian terhubung sejak awal. Dimas menggenggam kepalanya. Jadi semua ini karena kesalahan ayahku. Bukan salah siapa-siapa, kata Nenek Laras pelan. Tapi rumah itu menuntut janji ditepati. Ia memanggil siapapun yang terikat padanya. Petir menyambar di luar. Api tungku bergetar. Kaset di meja berputar sendiri. Dari dalamnya, lagi-lagi terdengar suara anak kecil. Tapi kali ini, suaranya tidak lembut. Ia berbisik, nyaris seperti di telinga mereka. Hujan belum selesai, Nenek. Mereka masih di sini. Nenek Laras menatap kaset itu dengan ketakutan. Kita harus memadamkan suaranya. Sekarang. Tapi sebelum Dimas sempat menekan stop, kaset itu meledak pelan. Pita hitamnya terurai di udara seperti rambut basah. Alira menjerit kecil. Apa yang terjadi?
Dimas menatap pita yang berputar di lantai. Dia tahu kita bicara tentang dia. Nenek Laras berdiri dengan susah payah, menatap mereka berdua. Pergilah dari sini sebelum hujan berhenti. Rumah itu hanya muncul saat air turun. Saat hujan berhenti total, dia akan mencari cara lain. Cara lain? Tanya Dimas. Menjadi bagian dari kalian. Suara petir menggelegar lagi, dan tiba-tiba jendela rumah pecah diterpa angin. Hujan deras menembus ke dalam, memadamkan tungku api. Dalam remang cahaya terakhir, Dimas melihat bayangan anak kecil berdiri di luar jendela, menatap mereka. Kali ini, senyum anak itu lebih jelas. Kau datang juga, Alira? Mereka berlari keluar rumah, menembus derasnya hujan. Di kejauhan, di antara pepohonan, rumah tua itu tampak lagi, lebih nyata dari sebelumnya, seperti menunggu mereka masuk. Dimas menatap Alira, napasnya tersengal. Dia tidak akan berhenti memanggilmu. Alira menatap balik, air hujan membasahi wajahnya. Maka aku harus menjawab panggilannya. Besok malam, kita masuk lagi. Tapi kali ini, kita harus tahu apa yang dia mau. Malam ketika hujan tak berhenti. Hujan turun sejak sore, tak juga reda hingga malam menjelang. Petir sesekali membelah langit, menerangi wajah Dimas dan Alira yang menatap jendela rumah tua itu dari kejauhan. Lampu jalan berpendar samar, membuat siluet bangunan itu tampak seperti bayangan masa lalu yang enggan hilang. Ini malam ketiga hujan turun tanpa henti. Gumam Alira pelan, menyibak tirai hujan dari kaca mobil. Dan rumah itu masih terlihat, tidak menghilang sama sekali. Dimas menatap rumah itu tajam. Mungkin karena sesuatu belum selesai. Aku rasa malam ini, kita harus masuk lagi. Alira menoleh cepat. Kau gila? Setelah apa yang kita lihat malam itu, anak kecil di jendela, suara pintu diketuk tanpa angin, dan Nenek Laras yang menghilang begitu saja. Dimas menyalakan senter di tangannya. Justru karena itu, kalau Nenek Laras tidak muncul lagi, berarti kita harus mencari jawabannya di dalam. Kalau tidak sekarang, mungkin kita tak akan pernah tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Alira menelan ludah. Oke, katanya akhirnya. Tapi kalau aku bilang keluar, kita keluar, Dimas. Mereka berdua menyeberangi jalan yang sudah berubah menjadi kubangan air. Setiap langkah menimbulkan cipratan dan suara gemericik yang seolah menggema di tengah sunyi. Gerbang rumah itu terbuka separuh, dan anehnya, tidak berderit seperti sebelumnya. Seperti sudah menunggu kita, bisik Alira. Mereka masuk. Bau lembab menyambut. Hujan mengguyur atap seng yang bolong di beberapa titik. Senter Dimas menyorot dinding yang kini tampak lebih hidup. Lukisan-lukisan tua di dinding yang dulu pudar, kini seperti baru saja digores. Dimas, lihat ini, panggil Alira. Ia berdiri di depan salah satu lukisan. Gambar seorang perempuan muda dengan anak kecil di pangkuannya. Keduanya mengenakan pakaian tahun 1970-an. Tapi yang membuat bulu kuduk mereka berdiri, mata anak kecil itu mirip dengan sosok yang mereka lihat di jendela malam-malam sebelumnya. Nama di bawahnya, gumam Dimas, membaca ukiran kecil di bingkai, Larasati dan Dira. Alira menatapnya. Nenek Laras, Larasati. Dan Dira pasti anaknya. Tiba-tiba suara langkah terdengar dari lantai atas. Berat, pelan, seolah seseorang berjalan dengan hati-hati. Alira memegang lengan Dimas erat. Dimas, kau dengar itu? Iya. Mereka menyalakan 2 senter, menyorot ke tangga kayu di depan. Suara langkah berhenti. Lalu terdengar suara lain, seperti mainan anak yang jatuh dan berputar sendiri, kring, kring, kring. Senter Dimas bergerak cepat ke arah suara itu. Sebuah boneka beruang duduk di anak tangga ketiga, basah kuyup, matanya menatap lurus ke arah mereka. Boneka itu, bisik Alira. Itu boneka yang ada di lukisan tadi. Tiba-tiba petir menyambar. Dalam sekejap cahaya, mereka melihat sosok kecil berdiri di atas tangga. Anak laki-laki, dengan baju putih yang kotor dan rambut menempel di dahinya. Ia menatap mereka, lalu tersenyum.
Alira menjerit pelan dan mundur. Dimas, itu dia. Anak itu. Dimas maju setengah langkah. Dira? Tanyanya hati-hati. Kau Dira, kan? Anak itu tak menjawab. Ia menunduk, lalu menunjuk ke arah kamar di ujung tangga. Kau, ingin kami ke sana? Dimas bertanya. Anak itu mengangguk pelan, lalu menghilang begitu saja. Dimas, aku tak suka ini. Ayo keluar, desis Alira. Tidak, kita sudah sejauh ini. Mereka menaiki tangga dengan langkah berat. Setiap anak tangga berderit pelan, seperti mengeluh. Sesampainya di depan kamar yang ditunjuk, pintunya terbuka sendiri. Hembusan udara dingin menerpa wajah mereka. Di dalam kamar, hanya ada ranjang kecil, lemari tua, dan foto keluarga yang sudah lapuk di dinding. Tapi di lantai, ada bekas darah kering yang membentuk jejak kecil menuju bawah tempat tidur. Alira menutup mulutnya. Oh Tuhan! Dimas berlutut perlahan, menyorot ke bawah ranjang. Di sana, tergeletak sebuah buku catatan kulit lusuh. Ia menariknya keluar dan membuka halaman pertamanya. Tulisan tangan itu milik seorang perempuan. Dira sakit sejak hari hujan itu. Dokter tak datang. Aku tak tahu apa yang harus kulakukan. Suamiku pergi, rumah ini sepi. Dira terus bilang ia melihat sosok di luar jendela setiap kali hujan turun. Halaman berikutnya sobek, dan di ujung halaman terakhir ada noda merah yang sudah memudar. Ini milik Nenek Laras, kata Dimas pelan. Dan mungkin, malam itu adalah malam terakhir mereka berdua hidup di sini. Petir kembali menyambar. Kali ini, kaca jendela kamar retak. Dari luar, tampak bayangan perempuan berdiri di bawah hujan deras, menatap ke arah mereka. Rambut panjangnya basah menutupi wajah, namun tangan kirinya menggendong sesuatu. Dimas, siapa itu? Bisik Alira dengan suara bergetar. Dimas menatap sosok itu. Itu, bukan bayangan. Itu Larasati. Sosok itu menatap mereka beberapa detik, lalu perlahan-lahan mengangkat tangan, dan menunjuk lurus ke arah mereka berdua. Listrik padam. Rumah itu tenggelam dalam gelap total, hanya tersisa suara hujan yang tak kunjung berhenti. Dimas, suara Alira bergetar. Dia ada di dalam rumah. Dan dari arah pintu di belakang mereka, terdengar suara langkah perlahan, basah, berat, semakin dekat. Apakah yang sebenarnya terjadi di rumah tua itu? Apakah hujan membuka jalan bagi arwah yang terperangkap di masa lalu? Dira dari dunia yang tenggelam. Hujan masih turun tanpa jeda. Setiap tetesnya seperti mengetuk pintu rumah tua itu, menandakan sesuatu yang belum selesai. Di lantai 2, Dimas dan Alira berdiri mematung dalam kegelapan total, hanya diterangi cahaya kecil dari senter ponsel yang mulai redup. Dimas, suara Alira hampir tak terdengar, ada yang jalan di belakang kita tadi, aku yakin. Dimas menarik napas panjang, menenangkan diri. Tenang, kita cari dulu sumber suaranya. Tapi langkah itu kembali terdengar. Tap, 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 basah, seperti seseorang berjalan di lantai yang tergenang air. Senter Alira menyorot ke arah suara itu, dan cahaya berhenti pada sesuatu di ujung lorong. Sepasang kaki kecil, berdiri diam, tanpa tubuh di atasnya. Alira menjerit pelan dan mundur menabrak dinding. Dimas, aku nggak mau di sini lagi. Ini bukan penyelidikan, ini mimpi buruk. Dimas menatap lekat. Bukan mimpi, ini sisa dari masa lalu. Ia menunduk, lalu mendapati sesuatu yang aneh. Lantai di bawah kaki mereka lembab, padahal semua jendela tertutup. Air merembes dari bawah papan lantai. Alira, lihat ini, katanya. Ia berjongkok dan menyentuh celah papan. Airnya dingin seperti es. Air ini datang dari bawah. Seolah ada sesuatu di sana. Sebelum ia sempat melanjutkan, suara anak kecil terdengar di sekeliling mereka. Lembut, bergaung samar di antara hujan. Ibu, jangan tinggalkan aku. Alira menutup telinganya. Dimas, itu suara anak itu lagi. Dira, gumam Dimas. Ia berdiri, menatap ke arah tangga bawah.
Mungkin dia mau kita ke sana. Dimas, jangan gila. Apapun itu, bukan manusia. Tapi kalau kita pergi sekarang, dia akan terus menghantui siapapun yang lewat sini. Aku harus tahu kenapa rumah ini hanya muncul saat hujan. Akhirnya, Alira mengangguk pelan, air matanya nyaris jatuh. Baik, tapi jangan lepaskan tanganku. Mereka menuruni tangga. Setiap langkah seperti membawa mereka ke waktu yang lain. Suara jam dinding berdetak pelan, aroma melati samar tercium di udara. Di bawah, ruang tamu kini tampak berubah. Dindingnya bersih, perabot tertata rapi. Alira memandang sekeliling dengan ngeri. Ini, rumahnya hidup lagi. Sebuah suara lembut menjawab dari belakang mereka. Tidak hidup, hanya mengulang kenangan. Mereka berbalik cepat. Seorang perempuan berdiri di sana, berpakaian kebaya basah, rambut panjang menempel di bahu, wajahnya pucat tapi cantik menakutkan. Matanya memandang kosong. Larasati, bisik Dimas. Perempuan itu menatapnya lama, lalu berkata, "Kau mirip dia." "Siapa?" "Suamiku. Ia pergi meninggalkan kami saat Dira sakit. Ia berjanji kembali saat hujan reda, tapi hujan tidak pernah berhenti malam itu." Alira berusaha mundur, tapi kakinya terpeleset di lantai basah. "Apa yang terjadi malam itu, Bu Laras?" Larasati menunduk. "Dira demam tinggi. Aku mencari bantuan, tapi tak ada yang datang. Saat aku kembali, ia sudah tidak bernapas. Aku membawanya ke kamar, menatapnya sepanjang malam, menunggu hujan reda agar aku bisa memanggil orang. Tapi pagi tak pernah datang." Suara petir menggema keras. Dimas melihat jam dinding di ruangan itu, jarumnya berhenti di pukul 37, sama seperti waktu di foto lama yang ia temukan di kamar atas. "Bu Laras," kata Dimas hati-hati, "kenapa rumah ini muncul hanya saat hujan turun?" Perempuan itu tersenyum tipis, tapi di balik senyum itu ada kepedihan yang menakutkan. "Karena hujan adalah satu-satunya waktu dunia mau mengingat kami." Alira gemetar. "Mengingat kalian?" "Ya." "Dunia menelan kami malam itu. Rumah ini, aku, Dira, semuanya tenggelam dalam banjir besar yang menutupi seluruh jalan ini. Saat air surut, tak ada yang tahu kami pernah ada. Tapi setiap kali hujan turun, kenangan itu muncul kembali. Rumah ini hanya bayangan dari masa lalu yang tidak pernah selesai." Dimas mematung. "Jadi, kalian terjebak di sini?" Larasati menatapnya lama, kemudian mendekat, menatap langsung ke matanya. "Kau tahu kenapa, Dimas? Karena darahmu adalah darah yang sama dengan dia. Suamiku adalah kakekmu." Dunia Dimas seakan berhenti berputar. "Apa maksudmu?" "Namanya Surya Pranata. Ia meninggalkan kami, membangun keluarga baru. Aku mati bersama anak kami, Dira. Dan kini, kau datang, membawa nama yang sama, wajah yang sama, saat hujan turun." Alira menatap Dimas dengan kaget. "Dimas, kau tidak pernah cerita soal kakekmu." Dimas terdiam. "Aku bahkan gak pernah tahu siapa dia. Nenekku di Jakarta selalu bilang, nama itu tabu di keluarga kami." Larasati menatapnya dalam. "Maka dengarlah. Rumah ini akan tetap muncul setiap kali hujan, sampai salah satu dari darahnya datang dan menutup luka ini." Petir menyambar lagi, kali ini sangat dekat. Semua lampu di ruangan itu padam. Saat cahaya menyala lagi, Larasati sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah boneka beruang kecil di kursi kayu dan genangan air yang membentuk lingkaran di lantai. Alira memegang lengan Dimas. "Apa yang akan kau lakukan?" Dimas menatap rumah itu yang kini mulai memudar di tengah hujan. "Aku harus kembali besok, membawa sesuatu yang bisa menenangkan mereka." "Dimas, ini bukan lagi penyelidikan kriminal. Ini roh keluargamu sendiri." "Justru itu, Lira," katanya pelan. "Hanya darah keluarga yang bisa menghentikan hujan yang tak pernah berhenti ini." Suara hujan di luar semakin deras, seperti tepuk tangan dari langit yang kelam. Rumah tua itu perlahan hilang dari pandangan mereka,
tenggelam lagi dalam kegelapan malam. Tapi sebelum benar-benar lenyap, suara kecil terdengar dari kejauhan. Sampai besok, Kak Dimas. Alira menatap Dimas dengan wajah pucat. Dia memanggilmu. Dimas mengangguk. Iya, Dira memanggilku. Saat hujan terakhir turun, langit sore itu kelabu. Awan menggantung berat seperti menahan sesuatu yang tak ingin dikeluarkan. Dimas berdiri di tepi jalan, menatap hamparan tanah kosong di pinggir kota itu, tempat rumah tua itu biasa muncul saat hujan turun. Di tangannya tergenggam dua benda, foto tua keluarga Larasati dan segelas kecil air bunga 7 rupa. Alira menyusul dari belakang, mengenakan jas hujan transparan. Kau yakin mau melakukannya sendiri, Dimas? Dimas menatapnya sekilas, tersenyum lemah. Aku harus. Ini bukan cuma tentang misteri, tapi tentang keluargaku sendiri. Kalau aku pergi, mungkin rumah itu akan terus muncul, menunggu, berharap. Alira menarik napas panjang. Kalau kau tidak keluar dalam 1 jam, aku akan datang menjemputmu. Dimas mengangguk, lalu menatap langit. Hujan akan turun sebentar lagi. Dan benar saja, tetes pertama jatuh di punggung tangannya. Lalu rintik, lalu deras. Dalam hitungan detik, di hadapannya muncul siluet yang ia kenal. Rumah tua itu perlahan menampakkan diri di balik tirai hujan seperti bayangan yang hidup kembali. Dimas melangkah masuk melewati gerbang besi. Hujan tak bisa menembus batas halaman rumah itu, seolah di dalamnya ada waktu yang berhenti. Begitu kakinya menjejak lantai teras, suara halus terdengar dari dalam. Kau datang. Dimas menatap pintu yang terbuka sendiri. Di sana berdiri Dira, anak kecil yang sama, dengan pakaian putihnya, menatap Dimas dengan mata besar yang jernih namun sendu. Ya, kata Dimas pelan. Aku datang untuk mengakhiri semuanya. Anak itu tersenyum tipis. Ibu menunggumu. Dimas mengikuti Dira menapaki koridor rumah. Setiap langkah seperti mengulang masa lalu. Dinding bergetar lembut, seolah menyambut kepulangannya. Di ruang tengah, Larasati berdiri menghadap jendela, memandangi hujan di luar. Bu Laras, panggil Dimas dengan nada tenang. Perempuan itu menoleh perlahan, senyum samar di bibirnya. Kau datang, Dimas. Aku tahu darahnya akan kembali. Dimas menatapnya lekat. Aku membawa ini, katanya, meletakkan foto tua keluarga mereka di meja. Kau, Dira, dan kakekku, Surya Pranata. Aku ingin memohon, agar kalian berdua bisa tenang. Tidak ada lagi yang harus menunggu di bawah hujan. Larasati menatap foto itu lama sekali. Surya, bisiknya, jari-jarinya menyentuh permukaan kaca bingkai. Dia benar-benar pergi. Ya? Ya, Bu. Tapi aku yakin dia menyesal. Air mata bening menetes di pipi Larasati. Aku pernah berjanji pada Dira, kalau ayahnya pulang, kami akan keluar bermain di bawah hujan. Suara kecil Dira tiba-tiba terdengar lembut dari belakang. Tapi hujan gak pernah berhenti, Bu. Dimas menatap mereka berdua, dada sesak. Mungkin sekarang waktunya berhenti. Ia menaburkan air bunga di lantai rumah itu, tepat di tengah ruang tamu, dan berdoa dalam hati, bukan doa ritual, tapi doa seorang cucu yang ingin memaafkan masa lalu yang tak pernah selesai. Tuhan, gumamnya, jika hujan ini adalah air mata yang tertahan, biarkan malam ini jadi tangisan terakhir. Larasati menatap Dimas penuh haru. Cahaya samar mulai keluar dari tubuhnya. Lembut, hangat seperti cahaya pagi. Dira menggenggam tangan ibunya, dan mereka berdua perlahan mulai memudar di antara hujan yang menetes dari atap. Terima kasih, Dimas. Sekarang, kami bisa pulang. Suara mereka berdua terdengar bersamaan, lalu lenyap. Hujan di luar berhenti mendadak. Begitu cepat, begitu sunyi. Dimas menatap sekeliling, dan rumah itu mulai retak, bukan karena runtuh, tapi karena menguap dari dunia nyata. Dindingnya menjadi kabut, lantainya jadi genangan cahaya, dan perlahan semuanya hilang, seolah tak pernah ada. Ia berdiri di tengah lahan kosong itu, basah kuyup, tapi dadanya terasa ringan untuk pertama kalinya.
Dari balik kabut yang tersisa, terdengar suara kecil berbisik lembut. Hujan akan tetap turun, tapi kami tak akan menunggu lagi. Beberapa saat kemudian, Alira berlari menghampirinya, napas terengah. Dimas, aku lihat rumahnya menghilang. Kau enggak kenapa-kenapa? Dimas menatapnya dan tersenyum samar. Enggak, semua sudah selesai. Rumah itu sudah pulang ke tempatnya. Mereka berdiri berdua di tengah lahan kosong itu. Matahari sore perlahan muncul di balik awan, memantulkan cahaya ke genangan air yang tersisa. Di permukaan air itu, untuk sesaat, Dimas melihat bayangan Dira tersenyum, lalu lenyap bersama sinar matahari. Alira menatap Dimas lama. Apa kau masih dengar suaranya? Dimas menggeleng pelan. Tidak, tapi aku yakin, setiap kali hujan turun, mereka tidak lagi menangis. Mereka cuma menonton. Alira menggenggam tangannya. Dan kau? Dimas menatap langit yang mulai cerah. Aku? Aku akan selalu mengingat bahwa beberapa luka hanya bisa sembuh saat kita berhenti menyalahkan masa lalu. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma melati samar, aroma yang dulu menghantui, kini terasa damai. Langit benar-benar cerah, dan untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, hujan benar-benar berhenti.